Dengar ya bapak-bapak, percaya sama Tuhan pakai logika, tundukkan juga logikamu kepada Tuhan, amin. Kau berpikir bisnismu secara logika begini. Libatkan Tuhan, sebab Dia sanggup melakukan sesuatu yang di luar akal logika kita, katakan. Jangan kau pakai akal logikamu bapak-bapak. Makanya survei membuktikan banyak laki-laki yang kena stroke. Ya benar, bukan apa-apa. Ukuran otak laki-laki itu lebih kecil daripada ukuran otak perempuan. Tapi survei membuktikan overload. Ya, memorinya kecil, yang ditampung banyak. Komputer, ya ini iPhone kita aja saya punya 1 tera itu. Gede tuh, gede. Tapi karena saya lebih banyak filenya, dia muncul terus, sudah full harus hapus yang lain. Masalahnya kan otak kita ini tidak diperintahkan hapus yang lain, hapus kekhawatiranmu, hapus puyengmu, hapus pusingmu. Jangan kau pikir semua dengan pikiranmu. Nggak ada yang ingetin soalnya, tiba-tiba jebol, pecah pembuluh darah saudara. Karena waktu kau stres, hormon kortisol naik, darahmu mengental. Maka peredaran darah jadi lambat. Makanya Alkitab bilang hati yang gembira itu obat yang manjur. Orang yang gembira itu berarti percaya sama Tuhan, amin. Jangan ya bapak-bapak. Karena ukuran otak laki-laki kecil, memorinya full. Iya, tema dari firman Tuhan ya hari ini adalah doa itu meneguhkan iman. Ya, ini adalah tema gereja di tempat ini, saudara. Doa meneguhkan iman. Mungkin kita bertanya, loh, kenapa sih iman itu harus diteguh-teguhkan? Berapa banyak dulu di sini yang sudah beriman? Tolong angkat tangan. Yang sudah beriman ya, puji Tuhan, semua beriman dong. Kalau enggak beriman kan pulang aja ya, enggak ada di sini. Nah, pertanyaan yang berikutnya, siapa yang percaya bahwa imannya itu teguh? Nah, mulai ragu ini yang angkat tangan. Tadi yang beriman semua, begitu ditanya yang teguh imannya berapa banyak? Nah, mulai memang tidak sembarangan menjawab iman itu teguh, karena ya keteguhan iman itu kan harus lewat ujian, amin. Dan iman itu memang ya harus kita sendiri yang berusaha untuk meneguhkan iman. Karena Alkitab berkata begini saudara, Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, coba kita baca bersama dulu. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, firman Tuhan di sana berkata demikian saudara, baca bersama, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, ayat ini berkata tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Berarti iman itu dari kita atau dari Tuhan? Halo? Dari kita kan? Kita loh yang harus ya beriman kepada Tuhan. Ya, kita loh yang harus beriman. Seorang perempuan pendarahan yang disembuhkan Tuhan Yesus, 12 tahun dia mengalami pendarahan, itu bukan hal yang biasa loh. 12 tahun. Ya, kita aja wanita kalau datang menstruasi lebih harinya kita keliengan ya, pusing karena darahnya lebih dan lama. Perempuan ini 12 tahun, ya, dia mengalami pendarahan yang begitu parah dan Alkitab berkata dia sudah berobat ke semua dokter loh, bukan nggak ada usaha loh. Dia berobat dari satu dokter, bahkan Alkitab mencatat semua yang dia punya kekayaannya habis buat berobat. Tapi waktu dia mendengar tentang Yesus, imannya timbul. Ada rasa percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Lalu ketika imannya timbul, ya Alkitab berkata dia dengar bahwa Yesus akan datang di kotanya, dia melangkah dengan iman. Saudara, orang yang pendarahan 12 tahun itu pasti keliengan, pusing, ya, vertigo loh. Ya, saya ini termasuk orang yang kurang darah, saudara, darah rendah. Ya, jadi kalau pas lagi benar-benar drop itu, aduh ya, kalau vertigo tuh parah saudara.
Dan itu pusing, mual, bercampur semuanya. Nah, saya bayangkan nih perempuan 12 tahun. Tapi karena ada iman itu yang menggerakkan dia untuk berjumpa dengan Yesus. Dia datang. Dan yang luar biasa, ketika dia menjamah dengan iman, kan dia bilang di dalam hatinya, asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Itu imannya. Dan benar ketika dia menjamah Yesus di tengah kerumunan orang banyak, Alkitab berkata seketika itu juga dia sembuh. Saudara, ketika dia sembuh, Yesus itu berpaling dan bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang menjamah aku? Dan murid-muridnya berkata, hello, please deh. Ini ribuan orang yang ikut engkau. Bukan hanya menjamah, semua orang berdesak-desakan, pengen memegang engkau dan semua orang pegang engkau. Tapi kau bertanya siapa yang jamah? Lalu Tuhan bilang, enggak. Memang banyak orang yang menjamah aku, tapi ada satu jamahan yang berbeda, yang menarik kuasaku keluar dari tubuhku. Wow, enggak saudara? Banyak orang ikut Yesus, tapi hanya sedikit yang datang dengan iman. Makanya hanya sedikit yang mengalami mujizat. Enggak semua orang Kristen mengalami mujizat. Maaf, kalau imanmu redup, apalagi imanmu mati. Ayat ini dengan jelas berkata, tanpa iman, tidak mungkin orang itu berkenan pada Tuhan. Lo berkenan aja kagak, apalagi mengalami mujizat. Ya, lalu Tuhan Yesus berkata, ada sebuah jamahan yang berbeda. Saya mau tanya, kira-kira sebenarnya Yesus tahu nggak? Tahu. Tapi kenapa Yesus harus bertanya agar murid-murid mendapatkan sebuah pengalaman bahwa tidak semua orang yang mengikuti Yesus itu benar-benar akan mengalami kuasanya, saudara. Lalu Tuhan bilang ada satu jamahan yang berbeda yang menarik kuasaku keluar dari tubuhku. Lalu dengan takut perempuan itu menjawab, akulah. Karena aku ini pendarahan 12 tahun. Aku sudah berobat kemana-mana. Tapi dengan iman aku berkata, asal ku jamah jubahmu, aku sembuh. Dan Yesus berpaling kepada dia. Yesus tidak ngomong begini, saudara, perhatikan baik. Yesus nggak ngomong gini, kuasaku sudah menyembuhkan engkau. No, Tuhan bilang apa? Imanmu. Imanmu yang menyembuhkan engkau. Wow, nggak saudara? Jadi, memang iman itu saya terlalu bersemangat. Iya. Saudara, iman itu sesuatu yang luar biasa banget loh. Kalau kita lihat ya, Tuhan tuh nggak ngomong, kuasaku menyembuhkan engkau. Enggak. Imanmu menyembuhkan engkau. Jadi dengan kata lain di sini, iman yang bagaimana yang bisa menarik kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita, saudara. Ya, hati-hati loh, ayat ini serius berkata, tanpa iman. Dan begitu banyak ternyata orang Kristen yang tiap minggu ke gereja. Ya, imannya redup, bahkan banyak yang imannya mati. Makanya kita kalau ketemu, gimana Pak? Ya, begini-begini aja lah. Mau di apa lagi? Memang keadaannya sudah begini kok. Kita sering mendengar banyak orang begitu. Padahal Kristen, setiap minggu dia ke gereja. Saudara, untuk iman kita hidup, untuk iman kita itu aktif, ya, itu harus ada usaha dari diri kita. Ya, salah satunya itu doa. Doa itu meneguhkan iman. Ada banyak hal yang dapat meneguhkan iman, tapi salah satunya itu adalah doa. Mari kita lihat bersama Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-5 mulai sampai dengan ayat yang ke-8. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-5, saudara, firman Tuhan berkata demikian. Yakobus 1 ayat yang ke-5. Baca bersama 1, 2, 3.
Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Lalu baca ayat selanjutnya, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Saudara, ya, kalau kita lihat ayat 5 tadi dikatakan, jika ada di antara kita, ini kan tentang hikmat ya, yang kekurangan hikmat. Coba diganti ya, kekurangan apa saudara hari ini? Uang ya, langsung ada yang jawab uang. Ya, jika ada di antara kamu yang kekurangan uang, tadi kan kesaksiannya Pak Halim ya. Tadi kesaksiannya kan sama toh, pas Covid ya, deg-degan, gaji staf harus dibayar, padahal dari pemerintah nggak tahu ada turun atau tidak. Ya, bahkan tadi sudah beli lelangan, saya waktu itu diminta lukisan saya Pak, tapi kebetulan saya belum melukis hari-hari ini ya. Ya, diminta ya Bapak dengan iman kan, mau membeli satu karya seni untuk uangnya dipakai buat pembangunan. Ya, padahal ya Pak Halim tadi bilang ya uang segitu ya mungkin ada, tapi kan itu di luar cadangan yang lain kan. Tapi Bapak percaya dengan iman, berarti kan sama aja kita ganti di situ, jika ada di antara kamu yang kekurangan uang. Banyak orang itu saudara kalau mendengar khotbah gini, saya lihat khotbah-khotbah saya itu ditayangkan di Instagram, di YouTube, ya enak aja loh, utang kok minta Tuhan turut bekerja. Ya makanya kau tidak pernah mengalami mujizat, karena kau tidak percaya bahwa Tuhan itu sanggup. Saya kan sering bersaksi, dulu saya dikejar debt collector. Ya, saya pernah rasakan dikejar debt collector saudara. Bukan karena saya nggak mau bayar utang, memang nggak ada duit buat bayar. Bukan saya memang sengaja ngutang supaya saya nggak bayar, bukan. Memang Tuhan izinkan, ya lancar-lancar tiba-tiba terjadi sesuatu. Hidup ini kan berjalan, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan kan. Tiba-tiba saya nggak bisa bayar. Ya, nggak bisa bayar, waktu itu nggak ada pelayanan, ya dikejar debt collector, ya pintu pagar saya ditendang saudara, dimaki-maki saya. Ya saya tidak menghubungi orang tua saya tidak menghubungi mertua saya tidak menghubungi ipar saya duduk berdoa di kaki Tuhan. Ya, secara manusia kita mungkin berpikir bisa nggak sih Tuhan menjawab? Bagaimana mungkin Tuhan menjawab? Saya berdua dengan suami waktu itu duduk, kita hitung utang kita berapa yuk, sekitar 80 juta. Zaman itu saudara, berapa puluh tahun lalu. Ya kira-kira, saya mau tanya sama saudara, 80 juta hari itu, Tuhan bisa nggak kasih? Saudara semua terdiam kan? Karena saya juga waktu itu nggak bisa mikir. Nggak bisa mikir uang 80 juta berapa puluh tahun lalu itu bagaimana bisa Tuhan kirim. Tapi bagian kita memang iman itu sesuatu yang tidak gampang untuk dipercaya. Namanya aja iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di dalam iman ada dua aspek, yaitu harapan dan bukti. Saya mau tanya, harapan sudah terlihat belum? Namanya juga masih ya berharap. Tapi kita bersyukur punya Tuhan yang tidak PHP. Toh? Kalau orang kan PHP atau pemberi harapan palsu. Tapi kan Tuhan harapannya tidak palsu. Ya. Jadi iman itu ada harapan, tapi juga ada bukti bahwa engkau sudah menerima. Makanya tidak gampang beriman. Dan tidak semua orang itu memang mau meneguhkan imannya, karena manusia itu suka yang masuk akal. Sementara Tuhan itu seringkali tidak masuk akal. Dan iman itu tidak masuk akal. Kami berdua hitung semua utang kami bentangkan di meja.
Lalu kami berdua hitung, 80 juta, uang dari mana? Nggak mungkin saudara. Kita punya rekening 6 juta aja, habis, tiba-tiba mau ambil saldo minta maaf. Ya, padahal itu nggak hari lebaran loh. Terjadi di hidup kami. Kami duduk di kaki Tuhan, kami nggak tahu bagaimana caranya. Hanya dengan iman kami percaya Engkau berjanji Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Tapi kita kan enggak tahu. Saya juga enggak ngomong-ngomong ke orang-orang. Ya udah kita duduk berdoa. Tiba-tiba ada satu ibu, saudara, Bu Debi, saya pengen, maaf ya, saya di sini kayak beginilah khotbah saya ya. Siapa suruh undang saya? Saya yakin kalau Pak Julius pasti nggak marah-marah ya. Sama saudara itu alem, ayu, kalem, lembut ya. Saya ini orang Sulawesi. Suami saya Solo, tapi saya Sulawesi. Jadi Solo ada wesinya. Berarti keras saudara. Ya, kalau dengar firman tuh langsung cepet amin gitu loh. Karena bagaimana respon saudara terhadap firman Tuhan, seperti itulah firman akan bekerja di dalam hidupmu. Amin. Amin dong. Jangan pendeta udah bersemangat sampai batuk-batuk lagi. Jemaat cuma ya, sampai ditanya ada amin, lagi kencing bu. Karena enggak ada amin saudara ya. Saudara, benar-benar itu terjadi loh. Secara nalar kan enggak masuk akal toh. Tapi Tuhan itu suka bikin yang tidak masuk akal. Kalau engkau enggak beriman, salahmu sendiri. Salahmu dewe. Makanya engkau enggak pernah ngalamin yang tidak masuk akal. Karena kau malas beriman. Memang untuk beriman tuh butuh energi. Ya, butuh kekuatan, percaya yang tidak ada menjadi ada. Loh saudara kan baca di Alkitab banyak kisah-kisah mujizat. Heran kalau orang Kristen tuh nggak percaya dan tidak mau melibatkan Tuhan. Tiba-tiba ibu itu telepon, Bu saya pengen ketemu ibu. Kami ketemu, dia bilang, saya nggak tahu bu, tapi Tuhan suruh saya. Tuhan suruh saya ketemu ibu. Dan Tuhan suruh saya memberkati ibu. Dengan uang 100 juta. Oh, enggak wow lagi toh. Malah melongo. Melongonya masih bertanya gini, tenan apa ora ya? Tenan iki, tenan. Beneran. Ya. Loh 100 juta loh. Utang saya berapa tadi? Berarti masih sisa berapa? Masuk akal enggak? Tapi terjadi enggak? Loh seorang jandanya Nabi datang kepada Elia, saya ini loh dikejar-kejar orang utang. Suamiku sudah mati dan anakku sudah mau diambil menjadi budak. Lalu Elia tanya, kau punya apa di rumah? Nggak punya apa-apa. Mungkin kalau dia jawab, punya kulkas, TV, ya jual dulu TV dan kulkasmu itu buat bayar utang toh. Tapi dia jawab apa? Tidak punya apa-apa, cuma punya buli tempat minyak. Masuk akal enggak saudara? Lalu Elia bilang masuk kamar tutup pintu. Pinjem buli-buli dari tetanggamu, jangan sedikit ya, pinjem. Dia pinjem sesuai kapasitas imannya. Ya. Kalau dia pinjem 8, ya 8. Tapi kan masalahnya dia belum tahu dulu ini buli-buli buat apa toh? Kalau Elia kasih tahu, nanti buli-buli itu akan terisi minyak. Dia pinjam pasti satu RT punya semua dia bawa toh. Masalahnya itu Tuhan nggak kasih tahu dulu toh. Tuhan mau lihat imanmu. Karena iman itu sesuatu yang belum terlihat. Tapi kau percaya. Ya mungkin dia sambil pinjam buli-buli itu dalam hatinya mikir, buat apa ya suruh pinjam buli-buli, jangan terlalu sedikit, buat apa ya? Tapi dia lakukan, ya. Lalu dia bilang masuk kamar, ya. Lalu kamu tuang minyak yang sisa di anumu itu tuang terus ya. Dituang ternyata penuh, digeser penuh, sampai dia bilang anaknya, lagi, enggak ada mak. Mungkin dia bilang sama anaknya, lagian kamu tadi kenapa nggak pinjam Pak Lurah punya, Pak RT punya, semua kayak kamu pinjam, habis mak. Entek saudara, ya kapasitas imannya segitu. Tapi akhirnya ketika penuh, lalu Elia bilang, jual, bayar utangmu. Dan hiduplah dari sisanya. Masih ada sisa enggak?
Ada loh, Tuhan itu berkati selalu ada sisa loh. Pak Halim, sisanya banyak toh? Banyak sisanya toh? Bisa dibagi enggak Pak? Ya emoh ya, suruh beriman sendiri ya Pak ya. Beriman dewe-dewe saudara, supaya kita mengalami Tuhan. Masalahnya banyak orang itu percaya Tuhan, tapi enggak percaya kuasa Tuhan. Ya, enggak percaya kuasa Tuhan. Dikatakan di sana, kalau ada di antara kamu yang kekurangan apa? Hikmat, kekurangan uang, kekurangan kesehatan. Banyak orang itu ngomong sama Tuhan mau bicara uang. Loh, libatkan Tuhan dalam keuanganmu. Banyak perkara uang yang Tuhan lakukan di dalam Alkitab. Ya, ketika murid-muridnya juga nggak punya uang, mereka mancing keluar uang dari mulut ikan. Itu masuk akal nggak saudara? Tidak masuk akal juga toh. Masa sih ikan tiba-tiba ada uang di dalam ikan itu? Ya, habis ini semua langsung pergi mancing ya. Tapi dari situ kan kita lihat toh, berarti Tuhan itu ada-ada aja cara kerjanya kan. Yang memang yang enggak masuk-masuk akal. Di tengah masa pandemi, saya dan suami, saudara, uang kami itu di bawah 10 juta, bertahan 2 tahun, bagaimana caranya? Coba saya mau tanya, di bawah 10 juta loh. Saya belum kenal Pak Halim, belum kenal Pak Julius. Kalau udah kenal bisa Pak pinjam duit dong ya. Pinjam 100 dulu Pak, biar tali silaturahmi tetap terjaga. Sekarang kan banyak orang pinjam 100 dulu toh. Saudara, ya, kita nggak tahu mau bertahan hidup bagaimana dengan uang di bawah 10 juta, anak 3, pandemi datang, pelayanan berhenti. Dan saya dan suami itu, Pak Halim masih bisa berharap ada gaji dari pemerintah. Saya dan suami ternyata kami ini terlalu berani percaya sama Tuhan. Kita ini ternyata nggak ada gaji bulanan. Loh, kita ini nggak full time di satu gereja. Ya kayak tadi Bapak bilang, penginjil lepas kita Pak, bebas. Tapi juga ya memang gajinya juga terjun bebas. Memang harus pakai iman. Jadi penginjil bebas itu enggak gampang saudara. Ya gajinya itu harus pakai iman memang. Makanya kita ini enggak bisa kredit rumah, cicil rumah itu enggak bisa. Bang selalu tanya, ibu ada penghasilan? Ada. Dari mana? Dari sorga. Lah berarti slip gajinya bu. Kalau slip gaji ya namanya juga dari sorga, slip gajinya dengan iman mas. Oh jadi enggak ada? Ya dengan iman. Kata masnya, maaf ya bu, bank belum terima slip gaji dengan iman. Karena kebetulan bos kami tidak beriman. Jadi enggak bisa. Jadi kami ini ditolak, enggak bisa kredit, enggak bisa apa, karena enggak punya slip. Lah disitulah kita pakai iman. Gaji kita dari sorga cair kalau ada iman. Enggak ada iman ya enggak cair. Karena semua yang di sorga digerakkan oleh iman. Saudara, akhirnya pandemi datang. Saya cuma menguatkan hati, kita berdua saling menguatlah, namanya orang hidup dengan iman toh. Saya bilang sama suami saya, kita dulu pernah melewati lebih sulit dari ini loh. Jadi kalau terjadi sesuatu, udah kita jual rumah Jakarta, kita pulang Solo aja. Ada pondok mertua indah. Walaupun tidak indah kan, tapi ya harus indah karena cuma itu yang kita punya. Tapi saya bilang, jangan batasi Tuhan. Tuhan mampu melakukan sesuatu di luar logika kita. Kita percaya bahwa janjinya ya dan amin. Tiba-tiba saudara pas buka lockdown pertama, saya bilang sama suami, kita antar saya yuk, saya mau melukis, saya mau beli alat-alat lukis. Suami saya bilang, enggak usah macam-macam ya. Gue itu mau ngapa, mau hobi atau mau bener melukis? Ya mau melukis, ayo. Hemat-hemat ya. Itu terus yang diulangi. Memang laki-laki itu ya selalu pakai logika atau kalau berpikir kita punya uang ini tinggal sekian loh. Gak tahu kita nih kalau gak hidup bagaimana. Ya udah ayo anterin. Kita ke Gramedia. Sampai di sana saya bilang, Mbak, kanvas yang paling gede ada? Ada bu. Coba berapa ya Mbak? Dia langsung senggol saya. Kalau cuma mau belajar, beli yang 20 cm saja. 20 kali 10.
kapasitas imannya 20 kali 10. Saya bilang, Mbak, yang paling besar. Dia bilang, mahal loh. Paling besar, Mbak. Ada, Bu, 1 meter 1 kali 120 kali 80. Ya udah itu keluarin. Saya minta 3 ya. Terus saya minta tinta gini. Begitu bayar di kasir 3 jutaan lebih, suami saya syok. Dia bilang, saya bilang percaya aja lah, saya juga enggak tahu, enggak apa-apa lah ya. Kita beriman lah sama Tuhan ya. Karepmu. Akhirnya kita pulang. Malam itu saya ngelukis, saudara. Suami saya lagi ngedit video, saya ngelukis. 2 jam selesai satu lukisan. Dia keluar, waktu dia masuk ke kamar, dia kaget, dia bilang, lukisan siapa ini? Saya bilang, ada siapa di sini? Ada siapa? Nggak mungkin loh, masih nggak mungkin loh saudara ya. Ya sudah 20 kali 10. Lihat saya melukis jadi, dia bilang lagi, nggak mungkin loh. Lah ada siapa di sini? Nggak ada siapa-siapa, cuma ada saya. Nggak mungkin loh sambil ngeliatin. Dalam hati saya, daripada kamu ndak mungkin tak foto lukisan saya, tak angkat di IG. Puji Tuhan, lukisan pertama saya jadi nggak jelek-jelek amat ya. Tiba-tiba ada inbox masuk, Bu, dijual ndak? Di tengah masa pandemi. Saya bilang, saya ini bukan pelukis, Bu, ini lukisan pertama saya. Ya belum bagus, dan saya juga ndak tahu harganya berapa. Tapi Ibu jual, kalau saya beli, ya silakan. Minta nomor rekening ya, Bu. Saya kasih. Dia kirim bukti transfer 10 juta. Nah ini imannya mulai hidup. Begitu dengar 10 juta langsung hidup imannya. Ya, saudara, 10 juta saya kaget loh, di tengah masa pandemi orang uang kita dari 10 juta kurang jadi 6 beli itu tinggal 3 juta. Saya datang sama suami saya bilang, lukisanku dibeli orang. Apa iya? Ini loh bukti transfernya, saya liatin sama dia. Hah? 10 juta? Bukan 10 senti. 10 juta. Dia langsung bilang, ayo tak antar lagi yuk beli kanvas. Memang begitulah laki-laki itu ya, sulit untuk percaya bapak-bapak. Ya denger ya bapak-bapak, percaya sama Tuhan pakai logika, tundukkan juga logikamu kepada Tuhan, amin. Kau berpikir bisnismu secara logika begini, libatkan Tuhan, sebab Dia sanggup melakukan sesuatu yang di luar akal logika kita, katakan. Jangan kau pakai akal logikamu, bapak-bapak. Makanya survei membuktikan banyak laki-laki yang kena stroke. Ya benar, bukan apa-apa. Ukuran otak laki-laki itu lebih kecil daripada ukuran otak perempuan. Tapi survei membuktikan overload. Ya, memorinya kecil, yang ditampung banyak. Komputer, ya ini iPhone kita aja, saya punya 1 tera itu. Gede toh, gede. Tapi karena saya lebih banyak filenya, dia muncul terus, sudah full, harus hapus yang lain. Masalahnya kan otak kita ini tidak diperintahkan, hapus yang lain, hapus kekhawatiranmu, hapus puyengmu, hapus pusingmu. Jangan kau pikir semua dengan pikiranmu. Nggak ada yang ingetin soalnya, tiba-tiba jebol, pecah pembuluh darah saudara. Karena waktu kau stres, hormon kortisol naik, darahmu mengental. Maka peredaran darah jadi lambat. Makanya Alkitab bilang hati yang gembira itu obat yang manjur. Orang yang gembira itu berarti percaya sama Tuhan. Amin. Jangan ya bapak-bapak. Karena ukuran otak laki-laki kecil, memorinya full. Ditambah memang enggak percaya Tuhan. Katanya sih percaya sama Tuhan Yesus. Tapi imannya mati, enggak hidup. Jadinya jebol. Ya, itu handphone kalau kebanyakan, saya punya handphone itu kalau dia sudah bilang kepenuhan memorinya, kepenuhan, hapus yang gak penting. Saya lupa hapus, besok mati, pet. Tapi kan handphone masih bisa dihidupin lagi. Lah kalau orang mati pet.
Ya, ini saya ingetin ya bapak-bapak, tolong ya. Karena laki-laki itu memang susah untuk percaya seringkali. Logikanya jalan. Akhirnya jadi saudara. Suami saya bilang, ayo kita beli kanvas lagi. Ya, saya ingat pertama pandemi anak saya bilang, mam aku kuliah loh. Aduh dek, orang udah mati semua dek. Kamu lagi mau bilang kuliah. Berapa kalau kamu kuliah? 70 juta. Aduh 70 juta uang dari mana? Tapi sini nak, percaya. Kalau memang Tuhan berkehendak kamu kuliah, tidak ada yang mustahil. Saya tidak mau bunuh iman anak saya. Saya bilang mami secara manusia tidak bisa bayar. Kita ini hidup hari ini makan aja sudah bersyukur. 70 juta mami tidak bisa bayar. Tapi kalau Tuhan berkehendak, tidak ada yang mustahil. Percaya itu, doa aja. Akhirnya saya jadi rajin melukis toh. Lukisan yang kedua dibeli orang 10 juta, 10 juta. Sampai lukisan yang keempat. Saya diundang pelayanan di satu kantor. Bu, ibu sudah berani keluar. Ini semua pendeta tidak ada yang berani keluar loh. Ya, ibu mau enggak? Ini kantor kami sudah buka bu. Dan kami butuh pendeta justru untuk menguatkan iman kami. Tapi pendeta semua tidak ada yang berani. Katanya takut mati. Saya dengan alasan yang rohani saya bilang, saya doa dulu ya. Itu kan alasan paling rohani padahal. Ini saya sampai jam berapa ya? 7 menit lagi ya? Itu waktunya ada 7 menit lagi. Saudara, akhirnya saya tuh ya saya memang takut karena teman-teman juga bilang, teman-teman pendeta, bu ini yang mati banyak pendeta loh, jangan keluar-keluar. Ini baru lockdown pertama buka, ini virus nggak tahu nih. Saya doa tanya Tuhan, Tuhan saya pergi apa enggak? Tuhan ngomong nggak tahu diri. Itu jemaat, ya mereka demi sesuap nasi kerja pergi keluar karena kalau mereka nggak keluar juga mereka mati, bukan karena corona tapi nggak bisa makan. Nah, kamu yang hamba Tuhan harusnya pergi di saat orang takut begini. Kamu beritakan iman, malah kamu takut. Saya telepon, oke saya datang besok. Ya, ibu berani, mati hidup di tangan Tuhan. Kalau belum waktunya mati, tidak mati. Kalau sudah waktunya biar kau sembunyi di lubang tanah sekalipun, mati juga kau. Itu iman saudara. Ya, akhirnya saya pergi saudara, bukan mencobai, memang iman seperti itu toh. Saya pergi. Waktu itu saya melukis yang keempat, sekretarisnya bilang sama bosnya, Pak, Bu Debi ini pelukis loh. Saya tendang kakinya saudara, karena saya lihat di situ lukisannya bagus-bagus. Ya, saya minder. Lalu bapaknya bilang, oh iya, sekretarisnya bukain itu saya Instagram. Ibu kayaknya ini lukisan terakhir ibu ya, ini sudah laku belum? Belum. Lukisan pohon ada bayangan di air. Dia tanya, apa arti lukisan itu bu? Artinya gini Pak, seindah apapun kehidupan orang, selalu ada bayangan masa lalu kita di mana Tuhan pernah bekerja di sana sehingga kita jadi seperti yang hari ini. Wah bagus banget ya Bu, boleh nggak saya beli? Ya boleh Pak, silakan aja. Berapa? Terserah aja. Ya udah saya rapiin dulu ya. Udah berapa hari saya sudah rapiin, pas kasih frame. Sudah Pak, oh iya sopir saya biar ambil ya Bu. Malam itu dia kirim bukti transfer, saya buka 70 juta. Saya WA, Pak, kayaknya salah Pak, kelebihan 01. Karena 01 bahaya kalau ada temannya di depan toh. Daripada saya sudah pakai duitnya, terus dia bilang kelebihan, gawat saya mau ganti bagaimana saudara. Jadi saya bilang, dia bilang, oh enggak bu, enggak kelebihan. Memang itu yang Tuhan taruh di hati saya. Saya bilang anak saya, dek, kamu kuliah dek. Ini jawaban 70 juta imanmu. Lo bener gak saudara? Saudara selama masa pandemi hampir 50 lukisan keluar. Yang beli dari Amerika, dari Belanda, dari Indonesia seluruh Batam, Manado. Saudara tahu ya, lukisan termurah itu 5 juta. Yang lain 10, 25, 30 juta, 45 juta, 50 juta, 75 juta tertinggi. Wow enggak? Wow. Masuk akal enggak? Saya bukan pelukis, saya ini dari SD, makanya waktu saya mau beli kanvas, suami saya bilang, aku menikah sama kamu ini 20 tahun lebih ya, aku enggak pernah lihat kamu tuh gambar. Terus tiba-tiba mau melukis si piye, saya bilang ya saya juga enggak tahu, ya saya sih bisa gambar gunung, 2, sawah di tengah, jalan, matahari. Itu semua kan gambar kita semua kan dulu waktu SD toh.
lalu ada padi begini. Ya, tapi tiba-tiba Tuhan kasih di tengah masa pandemi. Saya enggak tahu, itu cara Tuhan pelihara kami. Ya, kalau tadi Pak Halim di pandemi Tuhan pelihara begitu, saudara, karena kita aktifkan iman, loh Tuhan itu menjawab, memberkati, menjawab doa itu dia juga lihat-lihat loh. Enggak semua, banyak orang berdoa tapi yang dia lihat tuh yang karena hanya iman yang akan mengetok pintu surga. Biar kau berdoa ya siang malam kepala di bawah kaki, tapi kalau enggak ada iman, ayat tadi kan bilang enggak berkenan loh. Minta dengan iman. Dan ayat yang ke-6 tadi berkata apa? Jangan bimbang hatimu. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Orang yang demikian tidak mungkin ya menerima sesuatu yang dari Tuhan. Ayat 7 bilang, kalau kau bimbang, ya kau doa tapi bimbang gak pakai iman, kau tuh seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kemari. Sudah doa nih, Tuhan bisnisku Tuhan, tapi masa iya ya? Gak mungkin loh. 1M loh ini, gak mungkin. Saya di tengah masa pandemi ditelepon orang, Bu doain ya Bu, saya punya masalah ini Bu, suami saya meninggal, utang saya 200 miliar. Mau kecekik leher saya saudara. Yang utang dia, yang puyeng saya denger, cuma denger loh, denger tok. Ya puyeng saya denger tok itu 200 M itu ember atau miliar ya. Dan waktu dia telepon saya, ya saya cuma berdoa Tuhan kasih ayat buat dia. Lalu Tuhan kasih ayat itu, Bu, ini yang Tuhan kasih ayat buat ibu ya. Bukan karena kuat dan gagahmu, tapi karena rohku kata Tuhan. Ibu imani dan pegang ayat ini ya. Saudara, berapa tahun berlalu saya ketemu dia, senyum-senyum, gimana Bu? Puji Tuhan Bu, selesai. Padahal kita mikir aja, meledak gak otak kita? Meledak mikir 200 M itu uang loh. Makanya gak usah dipikir, berserah aja sama Tuhan. Utang jangan dipikir tapi dibayar. Ya. Berat saudara, tapi itu Tuhan. Ya, jadi kalau saya tanya, Bu, udah selesai gimana? Ih Tuhan Bu, ajaib. Ada jalan ini dia buka, jalan itu dia buka, jalan ini. Dan sekarang dia udah senyum-senyum. Terlewati loh. Saudara, semua masalah itu ada time limitnya. Dan iman bisa mempercepat time limit itu. Amin. Jangan gak percaya ya, saya kalau ngomong gintar dipikir saya orang gila yang memprovokasi jemaat. Kalau orang dengar itu pendeta ya, karena saya ngalami. Makanya saya bisa cerita, kalau saya gak ngalami saya gak bisa cerita sama saudara. Karena saya nanti sambil khotbah sambil, apa iyo, apa. Salah satu penghalang terbesar adalah ketidakpercayaan. Ya, ketidakpercayaan kita itu membatasi Tuhan. Yesus nggak bisa lakukan mujizat di tempat orang yang nggak percaya. Ya, karena iman itu turut bekerja untuk melihat kuasa Tuhan terjadi. Bukannya Yesus nggak bisa, dia nggak mau saudara. Ngapain orang nggak percaya kok? Ya, tapi ketika engkau mempercayai Tuhan, kenapa saya bisa percaya sungguh sama Tuhan? Saya ini keluar dari rumah, saudara kan udah dengar kesaksian saya kan? Semua sudah dengar kan? Belum ya? Yang belum subscribe channel YouTube saya berapa banyak? Ya, tolong subscribe Debbie Basjir TV ya, jangan lupa share dan komen. Saya ini menerima Tuhan Yesus tahun 95, papi saya haji, kakek saya ustadz. Saya mau bunuh diri 96, saya berdoa, Tuhan, di mana engkau, siapa engkau yang menciptakan saya? Aku enggak tanya agama Tuhan, tapi aku pengen ketemu Tuhan yang benar. Dan Tuhan datangi saya secara pribadi. Tahun 96 saya ketemu Tuhan Yesus secara pribadi. Dan itu yang mengubah hidup saya. Saya berbalik dan saya mulai mengikuti Tuhan. Saya bersyukur saat saya percaya Tuhan Yesus itu.
Saya enggak boleh, saya kan enggak bisa bebas ke gereja. Ya, memang enggak boleh, berani ketahuan papi saya punya pedang panjang 1,5 meter di bawah kolong tempat tidur. Dia punya pistol. Jadi saya sangat ketakutan. Jadi saya bertumbuh dalam iman tuh di rumah. Lewat pembacaan firman Tuhan. Karena Alkitab berkata iman itu bertumbuh lewat aniaya dan pembacaan firman Tuhan. Makanya kalau saudara itu kurang dianiaya ya kurang beriman sih. Saya doakan supaya teraniaya. Aniaya itu kan bukan cuma mau dibunuh toh. Saudara difitnah orang itu aniaya, bersyukur. Karena doa orang teraniaya itu didengar Tuhan. Mau doanya didengar? Sering-sering later? Lo kan begitu toh, cuma diputar-putar kan? Harus begitu, percaya ya. Makanya suami, kau jangan sering-sering aniaya istrimu. Kalau dia teraniaya, dia berdoa, Tuhan dengar loh. Hati-hati. Ya, dia cuma bilang, Tuhan, suamiku itu loh Tuhan. Hajar Tuhan. Habis bapak-bapak. Kalau dihajar Tuhan bahaya. Ya, iya betul. Saya tuh ngomong sama jemaat gitu. Kalau ada jemaat yang, Bu, suamiku itu loh enggak bertobat. Ibu berdoa, sudah. Doamu bagaimana? Tuhan, jamah suamiku. Jangan berdoa begitu, Bu. Apa, Bu? Tuhan, hajar suamiku. Terus, boleh emang? Boleh. Nanti kalau suami saya marah, suruh dia hubungi saya. Ya, bener ada ibu-ibu satu kali ngomong ke suaminya yang selingkuh terus. Saya sekarang berdoa buat kamu mas. Oh iya, Bu Debi ajari. Doanya apa? Tuhan hajar suamiku. Kaget dia bilang pendeta macam apa itu? Satu kali dia cari nomor saya, dia telepon saya. Saya angkat teleponnya. Ini pendeta Debi Basir, iya. Pendeta macam apa kau? Kenapa ya? Kau ngajari istri saya berdoa hajar suamiku? Iya, emang benar. Oh bapak suaminya. Mana ada pendeta suruh ngajari begitu? Maaf ya Pak, kau jangan terlalu GR ya Pak. Alkitab berkata, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan dianggap anak. Kalau kau masih dikasihi Tuhan Pak, dihajar kau. Kalau tidak, mati kau lagi selingkuh, serangan jantung. Bertobat kau, teleponnya putus. Nit. Ya. Iya betul, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, yang dianggap anak, supaya tobat. Tujuannya tobat. Ya, jadi jangan hati-hati bapak-bapak. Jangan kau sering aniaya istrimu ya. Amin. Tapi di sini tidak ada ya. Semua bapak-bapak baik ya. Insya Allah. Lalu saudara saya akhirnya bertobat, terima Yesus. Diusir saya dari rumah, tadinya mau dibunuh. Gak jadi, akhirnya papi saya usir saya. Kamu pergi dari rumah ya. Kalau kamu percaya Yesus, tinggalkan keluarga. Jangan kamu anggap kita keluarga, kamu pergi. Gak dapat apa-apa, kamu keluar dari rumah. Bahkan jangan bawa ijazahmu. Karena yang kasih sekolah kamu tuh saya. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa kalau gak ada ijazah. Saya keluar dari rumah tahun 96 saudara. Dengan air mata saya tinggalkan kota Poso. Saya ke kota Palu, saya nginap di kos-kosannya, sepupu saya mereka ngekos di satu rumah. Untuk bisa dapat makan, saya tinggal di situ, saya nyapu, nyuci, ngepel, masak di kos-kosan itu. Ya, jadi pembantu untuk numpang makan dan numpang tinggal. Air mata bercucuran, iblis ngomong goblok ikut Yesus kok jadi pembantu. Pulang ke keluargamu, bajumu dicuciin pembantu di sana. Saya bilang tidak iblis, aku telah dibeli dan hargaku lunas dibayar. Dan hidupku yang aku miliki sekarang adalah milik Kristus, bukan milikku lagi. Saya ikut Tuhan pakai iman, pakai dengkul. Tidak ada uang 1 sen pun. Tapi akhirnya sampai hari ini, saya melihat Tuhan pelihara, sudah selesai waktunya ya. Iya. Saudara, dan saya melihat bagaimana Tuhan bekerja. Ayat tadi berkata bahwa ya ayo saudara, imanmu ya hidupkan kembali imanmu. Ya, orang yang demikian jangan mengira ia akan menerima sesuatu yang dari Tuhan. Ayat 8 tadi berkata di sana terakhir, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Ya, jadi saudara mari
Ya, makanya khotbah-khotbah saya itu khotbah banyak kesaksiannya. Karena memang yang saya alami bersama dengan Tuhan itulah yang saya khotbahkan. Ya. Jadi saudara, kalau Tuhan melakukan mujizatnya dalam hidup kami, tiba-tiba di masa pandemi channel YouTube saya sehari nambah 1000 subscribe. Sehari 1000, 2000, 3000. Ya, hari ini hampir 800.000. Saya berdoa tahun ini jadi 1 juta. Dan Tuhan membalikan keadaan di tengah masa pandemi. Kami yang tadinya mau jual rumah di Jakarta, malah gak jadi jual rumah, malah beli rumah lagi. Dan puji Tuhan saudara, nanti ibadah kedua saya akan bersaksi tanggal 5 Januari kemarin. Para imam musik silakan maju. Ya, tanggal 5 Januari kemarin saya meresmikan sekolah misi Alkitab saya di Bandungan. Ya. Dan puji Tuhan sekarang udah ada beberapa 28 apa 30 kalau sudah datang semua. Tapi sudah mulai kelas, ya, yang sudah ada di kelas itu 26 orang. Dari Papua, dari NTT, ya, semua mereka sekolah gratis dan biayanya dari Tuhan. Saya melihat apa yang tidak ada dengan iman. Waktu Tuhan kasih visi saya bangun sekolah, saya bilang, Tuhan, saya bukan orang kaya, saya juga bukan orang pinter. Tuhan bilang, aku tidak cari orang pinter, aku tidak cari orang kaya. Karena banyak orang kaya yang tuli. Ya, Tuhan bilang, aku cari orang yang beriman. Karena hanya iman yang akan mewujudkan semua yang di depan mata kita. Ayat yang kedua berkata di sana, ya, janganlah kamu, ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Setelah engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, baru saudara engkau tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Supaya apa? Kamu bisa bedakan mana kehendak Tuhan, mana bukan. Ayat yang ketiga berkata di sana, berdasarkan apa? Kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kenapa Rasul Paulus mendahului dengan ayat ini sebelum dia masuk kepada karunia? Banyak orang berpikir ingin menjadi orang lain lebih daripada apa yang patut dipikirkan. Saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan, dia bilang begini, tujuan saya dalam pelayanan adalah apa, Bu? Satu saat aku pasti bisa membangkitkan orang mati. Saya bilang luar biasa ya. Terus kalau kamu sudah membangkitkan orang mati, gunanya buat kamu apa? Ya enggak. Ya keren aja gitu, saya bisa bangkitkan orang mati. Ya, ini saudara bukan meminta karunia, bukan mengembangkan karunia, tetapi dia mulai memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut dipikirkan. Orang kalau kayak begitu nanti lama-lama jadi gila. Saya bilang sama dia, kalau saya nggak muluk-muluk, saya nggak pernah mimpi membangkitkan orang mati. Saya bersyukur kalau saya bisa bangkitkan orang yang mati rohani ini loh. Supaya terjadi pertobatan, hidup rohaninya dibangunkan. Ngapain lu sibuk membangkitkan orang yang mati secara fisik kalau rohaninya tetap mati? Ya, jadi nggak usah berpikir yang terlalu muluk-muluk. Ya, akhirnya tiap ada orang mati didoakan supaya bangkit. Ya, jangan dikubur dulu. Mamanya mati, jangan dikubur dulu. Saya akan datang, saya akan bangkitkan. Ya, dia sudah jengkelin, guling-guling, tumpang ketini di bawah, tengking, tidak bangkit mamanya. Ya, terus ngapa? Akhirnya dikubur kan? Kalau enggak, itu yang Rasul Paulus bilang, tidak usah terlalu muluk-muluk berpikir sesuatu yang hal-hal lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara, iman itu juga adalah karunia.
dari Tuhan. Makanya semakin engkau dekat dengan Tuhan, ya Tuhan semakin tambahkan. Kan ada orang yang dikasih 1 talenta, 5 talenta, 10 talenta. Kalau yang 5 talenta ini dikerjakan jadi 10 dikerjakan jadi 20. Bisa nggak bertambah? Bisa. Ya, tapi orang yang punya 1 nggak dipakai. Alkitab bilang semua yang ada padamu diambil. Ya, saya ini termasuk orang yang ya punya banyak karunia. Ya, saudara mau ngomong iya atau tidak terserah. Tapi saya merasa itu. Tapi waktu saya belum bertobat dulu, saya tidak menyadari itu. Mungkin ada, tapi saya pakai untuk hal-hal yang bukan memuliakan Tuhan. Ya, saya nyanyi di kafe, saya nyanyi di mana. Ya, saya lupa. Setelah saya bertobat, saya mempersembahkan hidup saya yang kudus kepada Tuhan. Ya, Tuhan mulai lipat gandakan, saudara. Ya, saya ternyata punya suara ya yang gak bagus-bagus banget sih. Ya, tapi ya lumayan lah ya. Lumayan ya Pak ya. Walaupun yang lain mukanya agak-agak gimana gitu Pak. Kayaknya tidak mendukung ya. Tapi ya enggak fals lah ya. Yang kedua saudara, saya ternyata bisa nyanyi. Saya bisa ciptain lagu loh. Suami saya tuh pemain piano. Ya. Tapi dia gak bisa bikin lagu. Kadang udah ning ning ting 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 tung tang ting tang tung nggak jadi. Ya, saya bikin lagu sekali nyanyi aja. Ya, saya cuma nyanyi ya, mujizatmu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizatmu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Suami saya bilang, hebat loh kamu bikin lagu ndak pakai gitar, ndak pakai gini, tahu-tahu jadi lagu. Ya udah, urusanmu musiknya bikin. Ya, 2 karunia. Ya, karunia melayani. Saya tuh suka melayani. Kalau ada keluarga datang dari Solo, kakak ipar, ya 2 hari datang, 2 hari saya di dapur masak. Suami saya marah-marah. Saya, kamu tuh loh, masa tuh saya bilang saya suka cita. Aku seneng melakukan itu. Dia bilang, beli aja tuh makanan mereka biar makan. Beli, enggak, saya pengen ngasih yang terbaik. Mereka tuh makan, bukan makanan-makanan yang sudah mereka pernah makan. Saya masak, ya dengan sukacita. Saya seneng, walaupun 2 hari kemudian mereka pulang, saya tepar. Tapi saya suka cita. Ya coba saudara kasih kepada orang yang tidak punya karunia. Ya suruh kupas bawang aja mukanya. Ya karena memang beda, nggak bisa. Ya saya seneng saya masak 2 hari di dapur itu saya suka. Ya dan itu karunia. Saya menyentuh hati saudara. Banyak-banyaklah berbahagia dengan orang-orang di sekelilingmu. Tidak ada salahnya saudara ke toilet. Maaf engkau ke toilet, saya lakukan nih sampai hari ini. Penjaga toilet itu saya kasih 100.000. Buat engkau itu tidak berarti. Sering kali waktu saya kasih, yang penjaga toilet itu gini, ya Allah ibu terima kasih. Kita nggak tahu, mungkin itu untuk kebutuhan susu anaknya. Hello, yang bagi kita itu 100.000 mungkin tidak seberapa. Jadi sekarang saya itu kalau lihat pelayan, saya itu bilang sama suami saya, anggapan itu anak kita loh. Jadi Bapak Ibu ya, saya menghimbau, tolonglah orang yang susah di sekelilingmu. Lihat orang-orang itu kadang kita dengan gampang marahin pelayan toko. Ya sering kali mungkin dia karena kurang konsen, dia pulang ke rumah. Yang satu cerita, dia setengah mati cari uang karena papanya sudah meninggal. Setiap kali pulang mamanya ejek, kerjaan apa? Kerjaan coba jadi pelayannya orang. Apa yang kamu dapat? Dia pulang sudah tengah malam, mamanya gituin dia sakit hati. Ternyata di sekeliling kita kehidupan tuh seperti itu. Saya bilang sama anak saya, itu baru 1 tempat deh yang kamu masukin. Mami sudah dengar cerita dari teman-temannya seperti itu. Saudara, betapa banyak jiwa di sekeliling kita tuh orang-orang yang ya mereka tuh belum lagi kita masuk ke kehidupan yang lain. Makanya yuk kita nih ya pergunakan karunia yang ada padamu. Lalu ayat yang ke-20, ayat yang ke-4 berkata begini Bapak Ibu,
Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ya, kita ini satu tubuh, banyak anggota, dan tidak semua tugasnya itu sama, ya. Berbeda, saudara punya tugas dan saya punya tugas itu berbeda. Tapi kita nggak bisa saling cemburu. Ya, kok dia ya, saya nggak bisa cemburu kepada pemain keyboardnya. Ya, kok dia ya yang main keyboard bukan saya nggak bisa duduk di situ. Dia juga nggak bisa cemburu kepada saya. Tugas kita berbeda, karunia kita berbeda. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-5 di sana dikatakan, demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Ayat yang ke-6 berkata di sana dikatakan, demikianlah kita mempunyai banyak karunia, kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Menurut apa? Kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kamu melakukannya sesuai dengan iman kita. Ayat yang ke-7 berkata, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Tidak semua orang itu bisa berkhotbah. Saya tuh saudara ya ngomong ke suami saya, kamu tuh khotbah, dia bilang. Tapi dia kalau menasihati orang bisa berjam-jam ngomong. Dan orang itu ngomong, terima kasih loh Pak, saya dapat sesuatu loh dari nasihat Bapak. Ya, kalau suruh khotbah dia ngomong, aku bukan kayak kamu, ya. Tapi dulu dia pernah di jadwal khotbah, kami satu keluarga datang, ya. Begitu selesai dia tanya mana anak, tadi papi khotbah gimana? Anak-anak bilang, papi yang khotbah, kita yang kebelet. Terus dia tanya, maksudnya kebelet apa kalian? Kita kebelet nahan. Abis ini papi mau ngomong apa ya? Abis ini mau ngomong apa ya? Karena dia sendiri bingung saudara. Tapi dia punya karunia untuk ya menasehati, ya. Dia bisa ngajarin orang gitu, tapi dia nggak bisa suruh berkhotbah. Ayat yang berikutnya 8 berkata, dikatakan di sana, jika baca bersama, jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Sebab ayat yang ke-9 berkata di sana, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saudara, kalau saudara mau mengembangkan karuniamu, Tuhan bisa menambahkan karunia itu. Ya, saya melihat, saya ini nggak bisa melukis. Saya ya tiba-tiba di masa pandemi saya bisa melukis. Tuhan menolong kami lewat saya melukis 50 lukisan lebih yang keluar. Ya, 25 juta, 30 juta, 75 juta dibeli orang, 50 juta. Itu karunia saya dapat waktu pas pandemi. Dan siapa yang beri itu saudara? Roh Kudus Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan itu? Mungkin karena dia lihat saya mau mengembangkan apa yang saya punya, dan kita mau melakukannya dengan sukacita. Dan ketika saya pas pandemi itu semua orang bingung loh, saya tuh melukis 1 jam. Ya, jadi lukisan yang 1 kali 1 meter 20 kali 80 1 jam. Sampai pelukis aja bingung, ibu melukis 1 jam? Iya, kok bisa? Itu Tuhan loh. Iya, itu Tuhan. Ya, dan sampai akhir pandemi ya, saya akhirnya orang tanya, loh ibu, saya nggak percaya dengan lihat lukisan ibu ini. Kalau ibu tuh nggak pernah melukis waktu kecil, ibu pasti pernah sekolah. No, saya sampai SMA bisanya gambar gunung, jalan di tengah, sawah di pinggir, matahari di tengah. Itu semua saudara belajar toh? Saya yakin semua lukisan saudara pun begitu kan? Itu saya nggak pernah belajar apa-apa. Tapi saya tahu Tuhan itu memberikan karunia
Dan karunia itu ternyata yang saya bisa hidup dari situ. Di masa pandemi Tuhan pelihara kami tidak kelaparan. Ya, bagaimana Tuhan menyatakan, saudara, karena itu jangan malas kembangkan karuniamu. Mulai dari rumah apa ya, kalau bapak-bapak suka melayani, enggak apa-apa, bantu-bantu istri di rumah. Ya, engkau punya karunia suka bersih-bersih, ya bersih-bersih ya, tapi kerjakan karunia itu, jangan dikubur. Karena Alkitab bilang nanti semua akan diambil daripadamu. Ingat Bapak Ibu, satu saat kita akan mati. Waktu kita mati, apa yang akan orang kenang atas hidup kita? Apa? Ketika engkau mengembangkan karuniamu, orang akan ingat itu. Ya, dan sampai kita mati satu saat nanti orang akan ingat, wah waktu dia hidup, dia itu orangnya gini-gini. Makanya tadi saya bilang di awal, gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan, manusia mati tinggalin utang. Ya, karuniamu yang itu membekas di hati istri, anak, orang di sekelilingmu. Saya undang para, ya ini cewek-cewek yang luar biasa pakai pink ya. Untung saya juga pakai pink di dalam ya. Ini membuktikan saya ini perempuan tulen. Dan mari Bapak Ibu kita ya mau sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, biar Tuhan pakai hidup kita untuk sungguh-sungguh menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Kita bilang sama Tuhan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Jadikan kami menjadi orang-orang yang mau Tuhan untuk mengembangkan karunia yang ada dalam diri kami, sebab kami tahu dengan apapun kami tidak bisa balas kasih Tuhan. Katakan, segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada dengan bahkan ku balas segala kebaikan-Mu. Ini segenap hidup kami Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku